Soekarno dan seni seperti dua sisi mata uang. Putra Sang Fajar menggunakan seni sebagai media merancang, membangun dan merawat bangsanya, dan menularkan jiwa seni kepada rakyatnya. Karena Bung Karno memaknai seni sebagai representasi budaya, seni bagi Soekarno seperti ruh, membuat apapun karya atau hasil kerjaan terasa hidup. Soekarno dengan seni selalu berdampingan. Pemantasan seni pun menjadi bagian penting yang disuguhkan bagi tamu kehormatan negara. Bung Karno tidak hanya sebatas membanggakan kesenian Bali kepada tamu-tamunya, namun juga terlibat memberikan saran-saran kepada pelakunya. Misalnya ketika Bung Karno mengundang grup Cakbona pentas di Istana Tampak Siring untuk menyambut Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev pada tahun 1960. Dirasakan kurang sopan menampilkan tari ini dengan para pemain yang hanya memakai selembar kain hitam yang menutup bagian vital saja. Bung Karno menyarankan para pemeran tokoh-tokoh seperti Rama, Laksmana, Sita, dan lain-lainnya memakai busana meniru busana tari Wayang Wong. Bung Karno juga mengusulkan agar jumlah penari yang awalnya sekitar 50 orang ditambah menjadi 100 orang yang duduk melingkar berlapis-lapis. Tak hanya ngecak dengan 100 penari, Bung Karno lebih jauh meminta agar dapat ditampilkan cak dengan lebih dari 1.000 penari untuk memeriahkan perayaan ulang tahun proklamasi ke-13 Republik Indonesia. Bahkan Bung Karno meminta penarinya harus wanita. Maka pada tahun 1958 itu berangkatlah para seniman Cakbona I Nengah Mudarya, I Gusti Putuwates, dan Ni Wayan Manis ke Jakarta melatih 1.500 wanita menjadi penari cak. Sukses pementasan tari cak wanita itu mendorong Bung Karno menggelarnya kembali pada pembukaan Pesta Olahraga Ganevo di Jakarta. Pesta olahraga dari negara-negara yang dikelompokkan oleh Bung Karno sebagai New Emerging Forces di tahun 1962. Kecintaannya terhadap seni pun diturunkan kepada anak-anaknya. Hari ini, pada puncak peringatan Bulan Bung Karno 2023, sang putra Guru Soekarno Putra bersama Gencar Semarak Perkasa mempersembahkan tarian Kecak Janger karya cipta Guru Soekarno Putra dengan lakon Sukarnayana yang berkisah mengenai perjuangan Bung Karno untuk Indonesia Raya. Kesenian kecak ini diberi imbuhan kesenian Janger sebagai pengembangan karena baik kecak maupun Janger ataupun legong berasal dari sumber yang sama, yaitu kesenian yang ditujukan untuk upacara ritual Sangyang, Sangyang Dedari, Sangyang Jaran, dan lain-lain. Dibawakan dengan gaya kombinasi tradisional dan kontemporer patriotik. Megawati pun melihat kekuatan pada tari kecak yang dilakoni oleh perempuan. Bukan laki-laki saja yang bisa, tetapi perempuan harus bisa. Jangan hanya bisa memasak, tetapi juga bisa menari. Inilah yang terjadi karena perempuan ini adalah turunnya kebersamaan, menjadi duta perdamaian, dan jika tidak ada perempuan, maka tidak akan bisa mendamaikan dunia. Dialah wanita tangguh, berani menghadapi dunia, tak takut melangkah sendiri dalam setiap liku hidupnya, menyimpan kekuatan tak terelakkan. Wajahnya berseri dalam kesabaran. Seorang perempuan yang lahir dari sebuah pandangan, penentang adat demi kemajuan pergerakan, melepas tali yang membelenggu diri, wanita tangguh mandiri dan berdikari, jiwa yang dimuliakan Tuhan.
menjadi nyata. Indonesia mengejewantah di dunia, adinugraha yang maha pencipta, nun dari Sabang sampai ke Merauke, membentang luas busanan permai. Indonesia, negeri yang sangat ku cinta, dengarlah bisikan patriot bangsa Indonesia. Jiwaku bersemayam
Nusantara. Kepulauan nan elok bagaikan surga di bumi. Zamrud katulistiwa, anugerah yang maha pencipta. Dengan rakyatnya yang ramah, hidupnya selalu bergotong royong. Riang gembira, penuh senyum tawa. Banyak negara-negara mengincar kekayaan Nusantara. Berdatanganlah dagang-pedagang dari mulai Portugis, Belanda, beserta tentara-tentaranya. Dari waktu ke waktu, mereka semakin semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Pecahlah perang di Aceh, di Minang, di Jawa, di Bali, di Makassar, di Maluku, dan di banyak daerah lainnya. Di awal abad ke-20, Gunung Kelut meletus, menandai kelahiran seorang putra, putra Sang Fajar. Soekarno lahir di Surabaya 6 Juni 1901.
di kemudian hari menjadi seorang patriot Indonesia sejati. Dengan karisma yang unik, Soekarno menjadi magnet bangsa Indonesia. Rakyat selalu haus mendengar kata-katanya. Rakyat selalu memahaminya. Rakyat selalu menurutinya, mengikutinya. Rakyat banyak yang mencintainya. Rakyat banyak yang membelanya. Soekarno belia pada usia 26 tahun telah mendirikan dan memimpin Partai Nasional Indonesia, disingkat PNI. Sepak terjangnya membuat kaum penjajah mulai memantaunya. Sebagai anggota perkumpulan Yong-Yava, Soekarno telah mendukung Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
gerakan untuk mencapai Indonesia merdeka berlangsung terus. Soekarno tak henti-hentinya keluar masuk penjara, diasingkan di tempat terpencil, di ND dan Bengkulu. Soekarno senantiasa menggelorakan semangat rakyat untuk merdeka. Tentara Jepang menduduki Indonesia. Belanda terusir. Jepang bersiasat seolah akan memerdekakan Indonesia, sehingga Ibu Fatmawati segera menjahit bendera Sang Merah Putih sebagai penanda berdirinya negara Republik Indonesia. Soekarno kini lebih dikenal dengan sebutan Bung Karno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mencetuskan Pancasila. Pancasila kini telah menjadi dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Ternyata dalam tindakan Jepang malah membuat bangsa Indonesia semakin menderita, miskin papa. Bung Karno tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggu. Bersama Bung Hatta, segeralah dilaksanakan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Negara Republik Indonesia telah berdiri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bung Karno telah menjadi bapak bangsa, penyambung lidah rakyat Indonesia dengan ajarannya Pancasila dan Marxisme. Jayalah Republik Indonesia merdeka!
Salam Pancasila. Cakra Buana, sikap berdiri. Hadap kanan, hadap kiri. Hei. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, beserta Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin, kita telah sampai di akhir perjumpaan. Semoga dengan diperingatinya bulan Bung Karno ini, kita semua dapat terinspirasi untuk terus meneladani karakter kepemimpinan Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Bangsa, Insinyur Soekarno. Dengan spirit pengabdiannya, merakyat, berani, dan tegas.